Ketika informasi ini disampaikan kepada Andi Rewa pun tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kupikir si Ariel ini kabur kemana? Ternyata malah ke New York. New York itu jaraknya hanya sekitar 200 km dari Providence, tempat istriku kuliah. Semakin dia kabur, dia malah semakin dekat denganku." Wan Po-jun segera berkata, "Tuan, apakah perlu aku mengirim lebih banyak orang ke New York sebagai persiapan kalau terjadi sesuatu?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Karena kita memang berniat mencabut seluruh jaringan Ariel sampai ke akar-akarnya, tentu saja kita butuh banyak tenaga untuk bekerja sama." Setelah itu, Andi Rewa melanjutkan, "Begini saja, hari ini kau segera kirim tambahan personel ke New York. Tapi ingat, jangan sampai semua orang datang secara bersamaan dari Timur Tengah naik pesawat. Itu terlalu mencolok. Lebih baik masing-masing menyebar dulu ke berbagai negara, lalu baru menuju New York secara terpisah. Cari penginapan masing-masing dan tunggu instruksi selanjutnya." Wan Po-jun langsung berkata dengan nada hormat, "Baik Tuan, aku akan segera mengatur 1.000 orang elit untuk menuju New York sesuai perintahmu, dan akan tiba secara bergelombang dalam waktu 3 hari. Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Bagus, menjadikan New York sebagai medan perang, ini benar-benar menguntungkan bagiku. Kebetulan aku masih punya waktu 1 bulan, jadi bisa bermain sepuasnya dengan mereka." Wan Po-jun mengangguk dan bertanya lagi, "Tuan, aku juga berencana ikut ke New York untuk siaga menunggu perintahmu. Bagaimana menurutmu?" Andi Rewa bertanya, "Apakah identitasmu tidak akan menimbulkan masalah di Amerika? Kalau kau ke sana, Departemen Keamanan Dalam Negeri, mereka pasti akan waspada." Wan Po-jun dengan percaya diri berkata, "Tidak masalah. Aku punya beberapa identitas sah di Amerika. Salah satunya adalah sebagai eksekutif senior regional dari sebuah perusahaan investasi Amerika. Perusahaan ini adalah milik pasukan Galesong, dan CEO-nya juga orang kita. Identitas ini disiapkan dengan sangat rapi dan sah, jadi tidak akan ada masalah." Andi Rewa mengangguk, "Baiklah, kalau begitu kau ikut saja ke New York dan tunggu aku di sana." Setelah menyusun rencana, Andi Rewa melihat jam dan segera berkata kepada Pak Ismail, Tina, dan Claudia, "Aku harus kembali dulu ke Amerika. Kanada untuk sementara seharusnya sudah cukup aman. Lagi pula, ada para prajurit pasukan Galesong yang berjaga diam-diam di sini. Kalian tinggal jalani kehidupan seperti biasa, jangan khawatir." Pak Ismail mengangguk dan berkata, "Andi, kau cepat kembali temani Najwa. Dia sendirian di negara asing, pasti butuh penyesuaian." Andi Rewa mengangguk, "Nanti, kalau semua urusan ini selesai, aku akan menyuruh orang menjemput kalian bertiga ke Makassar. Aku juga akan menyiapkan semua keperluan kalian sebelum itu." Tina buru-buru mengingatkan, "Kak Andi, jangan lupa mengenai sekolah Claudia di Makassar ya." Andi Rewa tersenyum, "Tenang saja, aku tidak akan lupa." Setelah itu, Andi Rewa berpamitan dengan mereka bertiga dan langsung menuju bandara, lalu naik pesawat kembali ke Providence. Sebelum lepas landas, Andi Rewa menelpon Najwa, menanyakan kabarnya di Providence. Najwa menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu balik bertanya, "Apakah urusan Tina sudah selesai?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Sudah selesai. Ada beberapa preman yang mengganggu Tina. Seorang temannya meminta aku untuk membantu. Jadi, aku datang dan menyelesaikan semuanya. Sekarang Tina sudah aman. Kau jangan khawatir." Najwa langsung lega. "Syukurlah. Semalam aku sangat khawatir sampai tidak bisa tidur. Aku ingin menelponmu, tapi takut mengganggu urusanmu." Andi Rewa buru-buru menjawab, "Sekarang semua sudah aman. Aku juga sudah di bandara dan pesawat akan segera lepas landas. Perkiraan mendarat 4 jam lagi." Najwa langsung senang. "Benarkah? Bagus sekali." Lalu dia bertanya, "Tina benar-benar sudah bisa ditinggal? Kalau belum yakin, undang saja mereka ke Amerika." Andi Rewa tertawa. "Semuanya sudah diatur. Aku bahkan sudah meminta bantuan beberapa kenalan di sini.
untuk membantu mengurus dan melindungi mereka. Jadi sekarang aku bisa pulang dengan tenang." Najwa pun merasa lega dan berkata, "Bagus sekali. Sekarang di sini sudah jam 5 sore lewat. Kalau kau mendarat jam 9 malam nanti, biar aku jemput ke bandara." Andi Rewa buru-buru menjawab, "Tidak usah. Mobilnya sudah aku pakai ke bandara. Kau tidak ada kendaraan. Lebih baik tunggu saja di hotel. Begitu turun pesawat, aku akan langsung pulang." Setelah hampir 4 jam penerbangan, pesawat yang ditumpangi Andi Rewa akhirnya mendekati Bandara Green di Providence. Ketika pesawat turun hingga ketinggian di bawah 1000 meter, ponsel Andi kembali mendapat sinyal. Seketika itu juga, sederet notifikasi chat dan panggilan tak terjawab bermunculan. Dia membuka daftar panggilan tak terjawab dan melihat semuanya dari Mary Kalista. Begitu juga dengan pesan-pesan chat. Mengira Mary Kalista sedang butuh bantuan penting, Andi Rewa pun langsung menelpon. Begitu tersambung, Mary Kalista langsung berkata dengan nada cemas, "Andi, kau sedang apa? Kenapa sejak tadi kau tidak bisa dihubungi?" Andi Rewa menjawab santai, "Aku baru turun dari pesawat, jadi baru ada sinyal. Ada apa memangnya? Ada urusan penting?" Mary Kalista terkekeh, "Tidak juga. Aku hanya ingin memberitahu kabar baru mengenai perubahan jadwal tur konserku di Amerika Utara." Andi Rewa langsung bertanya, "Apa yang berubah?" Mary Kalista berkata ceria, "Jadwal dan urutannya diganti. Tadinya mau ke Kanada dulu, baru ke Amerika. Tapi sekarang dibalik, ke Amerika dulu, baru Kanada. Oh iya, kota pertamaku di Amerika adalah New York." Andi Rewa sontak sangat terkejut. New York? Sebelum lepas landas, dia sudah mendengar kalau Ariel juga melarikan diri ke New York. Tapi bagaimanapun tidak disangka, Mary Kalista ternyata juga akan datang ke New York. Maka dia buru-buru bertanya, "Mary, bukankah jadwalmu sudah ditentukan sejak awal? Kenapa tiba-tiba ada perubahan besar seperti ini?" Mary Kalista terkekeh dan berkata, "Aku tahu kau sekarang ada di Providence, jaraknya dekat dengan New York bukan?" Andi Rewa terkejut, "Kau tahu dari mana?" Mary Kalista tertawa, "Tentu saja aku bertanya. Aku bertanya pada Tuan Ibnu Komar, dan katanya kau ke Amerika untuk menemani istrimu kuliah." Lalu dia berpura-pura kesal dan mendengus. Awalnya aku mau mencari waktu ke Makassar dan memberikan kejutan untukmu. Jadi aku menelpon Tuan Ibnu Komar dan memintanya membantu bekerja sama. Ternyata kau malah tidak berada di Makassar. Andi, kalau kau ke Amerika kenapa kau tidak mengabariku?" Andi Rewa merasa sedikit canggung. Dia menjawab, "Aku takut mengganggu urusan pentingmu. Lagi pula aku kesini bukan jalan-jalan, hanya menemani istriku kuliah. Tapi kenapa kau tiba-tiba mengubah jadwal tur konsermu?" Mary Kalista langsung menjawab tanpa pikir panjang, "Tentu saja karena kau. Aku dengar kau akan tinggal di Providence selama sebulan. Jadi aku secara khusus mengubah 2 konser pertamaku jadi di New York dan Boston. New York jaraknya hanya 200 km darimu. Boston malah hanya sekitar 100 km. Jadi, di 2 konser pertama ini, kau harus datang mendukungku langsung di tempat." Andi Rewa tidak menyangka kalau Mary Kalista mengubah jadwal konsernya demi dirinya. Hatinya pun tersentuh. Maka dia bertanya, "Kapan konser pertamamu itu? Di New York atau di Boston?" Mary Kalista menjawab, "Pastinya di New York dulu, karena itu adalah kota terbesar di Amerika. Setelah itu baru ke Boston. New York tanggal 15, Boston tanggal 17, 2 minggu lagi." Andi Rewa tidak menyangka konsernya akan secepat itu. Dia bertanya, "Kalau begitu, kapan kau berangkat ke Amerika?" Mary Kalista menjawab, "Saat ini aku sedang persiapan akhir. Mungkin setelah pekerjaan di sini selesai aku langsung berangkat. Sekitar seminggu lagi. Paling lama 10 hari. Karena tur ini sistem panggung dan pelatarannya seragam,
Jadi aku harus datang dulu ke lokasi pertama untuk uji coba dan gladi resik. Setelah semua standar ditetapkan, konser berikutnya menjadi lebih mudah. Dari penjelasan Mary Kalista, Andi Rewa tahu Mary Kalista akan tiba di Amerika dalam 7-10 hari ke depan dan destinasi pertamanya adalah New York. Hal ini membuat Andi Rewa semakin khawatir karena dia tahu Ariel sudah berada di New York dan nalurinya berkata bahwa Ariel pasti punya banyak rekan atau pelanggan di sana. Andi Rewa memang sudah merencanakan untuk membuat perangkap besar di New York agar bisa sekali bergerak menghabisi Ariel beserta seluruh jaringannya dari yang besar sampai kecil. Namun, untuk menjebak mereka secara total dibutuhkan waktu dan persiapan matang, dan ketika waktu memetik hasil belum tiba, kehadiran Mary Kalista bisa sangat beresiko. Maka Andi buru-buru berkata, "Mary, apakah tidak bisa kau mundurkan sedikit jadwal konsermu? Minimal tunggu 2 minggu lagi baru ke New York." Mary Kalista menjelaskan, itu jelas tidak bisa. Jadwal konser sudah ditetapkan dan panitia Amerika juga sudah mulai promosi dan menjual tiket. Kalau diubah sekarang, semuanya akan kacau. Lalu dia bertanya balik dengan nada kecewa, "Kau tidak mau bertemu denganku ya? Atau kau takut akan ketahuan? Aku bisa tetap berpura-pura menjadi klienmu yang konsultasi Feng Shui. Kalau kau mau membawa Najwa seperti terakhir kali, aku juga tidak akan buka suara." Andi Rewa buru-buru menjelaskan, "Bukan begitu maksudku. Aku hanya mendengar kalau belakangan ini di New York suasananya agak rawan." Mary Kalista tertawa dan berkata, "Kau ini terlalu berlebihan. Walaupun keamanan Amerika tidak terlalu bagus, tapi semua konserku akan diadakan di tempat umum yang aman dan ekonominya kuat. Tim keamananku juga profesional. Jangan khawatir, aku tidak akan kenapa-kenapa." Andi Rewa tahu tidak mudah mengubah rencana besar seperti tur konser internasional hanya dengan beberapa kalimat. Jadi akhirnya dia pasrah dan berpesan, "Kalau begitu, kau harus beritahu aku lebih awal sebelum berangkat. Jangan berencana membuat kejutan lagi, supaya aku bisa benar-benar memastikan semuanya aman." Mary Kalista langsung mengangguk. "Tenang saja, begitu tanggalnya fix, aku pasti akan langsung mengabarimu." Setelah menegaskan semua hal dengan Mary Kalista, Andi Rewa baru menutup telepon. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah itu adalah langsung menelpon Wan Po-jun. Begitu tersambung, dia langsung bertanya, "Wan Po-jun, kau sudah sampai di New York atau belum?" Wan Po-jun menjawab hormat, "Sudah, Tuan. Pesawatku baru saja mendarat di Bandara JFK New York." Andi Rewa bertanya lagi, "Bagaimana dengan si Ariel?" Wan Po-jun menjawab, "Pesawatnya mendarat 2 jam sebelum aku." Lalu dengan nada malu, Wan Po-jun berkata, "Mohon maaf Tuan, setelah tahu dia ke New York, aku langsung menarik beberapa prajurit wanita dari Providence untuk berjaga di bandara. Niatnya ingin membuntuti Ariel dan melihat kemana dia pergi. Tapi orangku tidak pernah melihat dia keluar dari bandara." Andi Rewa mengernyit, 2 jam belum keluar dari bandara. Rasanya tidak masuk akal. Wan Po-jun mengangguk, "Betul, aku juga merasa begitu. Jadi aku duga bukan dia yang belum keluar, tapi orang kita yang kehilangan jejaknya. Kemungkinan besar dia tidak keluar lewat jalur biasa." Andi Rewa langsung bertanya, "Maksudmu, ada orang yang menjemputnya langsung dari dalam bandara?" Wan Po-jun mengangguk, "Benar. Di Amerika, orang kaya punya banyak hak istimewa. Ada yang bisa langsung menjemput orang ke dalam bandara, bahkan memakai helikopter. Kalau dia memakai cara seperti itu, sangat sulit bagi kami untuk menyadarinya. Apalagi jumlah personel kami di bandara juga masih terbatas, dan JFK itu bandara dengan arus penumpang yang sangat besar." Lalu dia menunduk dan berkata malu-malu, "Tuan Andi, aku gagal dalam tugas ini.
Mohon kau memberi hukuman. Tapi Tuan tenang saja. Aku sudah mulai memobilisasi pasukan tambahan ke New York. Asal dia berani muncul sekali saja, aku pastikan dia tidak akan bisa lepas lagi." Perkataan Wan Po Jun tadi tidak membuat Andi Rewa terkejut. Dia tahu betul kalau Amerika Serikat bukan wilayah kekuasaan pasukan Galesong dan kekuatan utama Wan Po Jun berada di Timur Tengah. Jadi mustahil mereka punya kendali kuat atas wilayah ini. Terlebih lagi New York adalah kota metropolitan internasional. Hanya untuk bandara sipil saja, jumlahnya sudah beberapa. JFK International Airport sendiri memiliki kapasitas penumpang tahunan puluhan juta orang. Mencari satu orang dari lebih dari 200.000 penumpang per hari jelas sangat sulit. Belum lagi kemungkinan besar Ariel menggunakan jalur khusus untuk meninggalkan bandara, maka peluang untuk melacaknya semakin tipis. Jadi, kehilangan jejaknya untuk sementara waktu hampir bisa dikatakan memang tidak terhindarkan. Andi Rewa pun berkata, "Wan Po Jun, kau tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Hal seperti ini sangat wajar. Aku bisa memahaminya." Kemudian dia melanjutkan, dia kabur ke New York, kemungkinan besar untuk mencari perlindungan dari atasannya. Beberapa hari ke depan, sepertinya dia tidak akan berani berbuat ulah. Kau bisa memanfaatkan momen ini untuk memperkuat jaringan pengawasan di New York, agar ketika dia muncul lagi, kita sudah siap sepenuhnya. Wan Po Jun langsung menjawab dengan tegas, "Tenang saja Tuan, aku akan segera membangun perangkap sempurna di New York. Begitu dia muncul, pasti langsung kami tangkap." Andi Rewa berkata, "Bagus, kau juga pasti lelah setelah bolak-balik beberapa hari ini. Istirahatlah 2 hari di New York. Kalau ada apa-apa, nanti aku hubungi." Wan Po Jun mengangguk, "Baik Tuan Andi. Aku juga akan perintahkan anak buahku terus mengawasi bandara, agar penjahat itu tidak bermain tipu muslihat lagi." Pada saat yang sama, di Bandara Internasional JFK New York, pesawat jet pribadi milik Ariel sudah berada di hanggar selama 2 jam. Begitu mendarat, pesawat itu langsung masuk ke hanggar. Namun, pintu pesawat belum dibuka sejak pesawat berhenti. Ariel sendiri duduk di dalam pesawat sambil terus memandangi jam tangannya. Sebenarnya dia sudah berjanji akan memberitahu Harley saat pesawatnya lepas landas. Namun sejak awal hingga sekarang dia tidak pernah menghubungi Harley. Alasan dia melakukan ini adalah untuk mengakali waktu. Ariel sangat cerdas. Dari kondisi jasad adiknya dia tahu bahwa sebelum mati, adiknya pasti sudah mengalami penyiksaan berat dan kemungkinan besar sudah membocorkan semua informasi yang dia tahu. Kalau pihak musuh belum mendapatkan informasi yang diinginkan, mereka pasti tidak akan langsung membunuhnya. Meskipun adiknya tidak tahu banyak, tapi setidaknya adiknya pasti sudah menyebutkan nama dirinya. Artinya identitas Ariel pasti sudah terbongkar di depan musuh. Dan rute pelariannya dari Seattle ke New York juga tidak mungkin bisa disembunyikan sepenuhnya. Karena itu, dia sangat khawatir kalau musuh sudah menyiapkan perangkap di JFK dan sedang menunggu dirinya untuk muncul. Maka dia sengaja menunda selama 2 jam. Selama 2 jam itu, dia hanya duduk di pesawat dan mencari segala informasi tentang Mary Kalista lewat internet. Ketika waktu 2 jam hampir habis, dia tidak langsung turun dari pesawat, melainkan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Harley. Begitu tersambung, Harley langsung berkata, "Ariel, jangan-jangan kau baru saja mau berangkat sekarang?" Ariel buru-buru menjawab, "Maaf Tuan Harley, tadi ketika pesawat berangkat, aku lupa memberi kabar. Sebenarnya aku sudah tiba di New York, sekarang masih di bandara." Harley merasa agak kesal. "Kau sudah sampai? Kenapa tidak mengabari lebih dulu? Aku bisa menyuruh kepala pelayan menjemputmu." Ariel buru-buru merendah, "Tuan Harley, aku sengaja tidak memberi kabar karena tidak mau merepotkanmu. Aku adalah pelaksana utama semua urusan ini. Kalau orang tahu, aku mampir ke tempatmu,
bisa saja malah membawa risiko untukmu. Harley tidak tahu kalau Ariel sudah terbongkar. Jadi dia mengira tindakan hati-hati Ariel hanya untuk menjaga privasi, sehingga dia langsung luluh. Dia tertawa. Ariel, kau memang selalu teliti. Karena itu aku percaya penuh kalau urusan Mary Calista ini, hanya kau yang bisa mengurusnya. Lalu dia menambahkan, tunggu di bandara, biar aku suruh kepala pelayan ke sana. Kita ini teman kuliah, relasi kita tercatat resmi. Kalau kau datang ke rumahku untuk berkunjung sebentar, siapapun tidak akan curiga. Sebenarnya, Harley juga sudah mempersiapkan perlindungan untuk dirinya. Baginya, andai Ariel ketahuan, Ariel pasti tidak akan berani menyeret dirinya. Kalau sampai menyeret, Ariel pasti habis dibantai satu keluarga. Meski mereka bersatu dalam kejahatan, bukan berarti mereka benar-benar teman seperjuangan. Harley siap sewaktu-waktu menyangkal semua keterlibatan dan mengaku mereka hanya teman kuliah biasa, dan dia tidak tahu menahu urusan gelap Ariel. Sementara itu, Ariel juga paham betul dengan permainan ini. Kalimatnya barusan hanya untuk menyatakan loyalitas secara halus. Ketika Harley bersikeras ingin menjemput, Ariel pun berkata, "Tuan Harley, kalau begitu, tolong kirimkan helikopter saja. Aku masih di hanggar." Harley memang biasa menggunakan helikopter dari bandara ke rumahnya, jadi dia langsung menyetujuinya. 20 menit kemudian, helikopter Bell mendarat di hanggar tempat Ariel berada. Barulah Ariel turun dari pesawat, langsung naik ke helikopter, dan meninggalkan bandara hanya dalam waktu 2-3 menit. Helikopter itu menuju Long Island, New York bagian timur. Long Island adalah salah satu kawasan elit paling terkenal di Amerika. Berbeda dari Manhattan yang sibuk, tempat ini lebih tenang dan eksklusif. Harley tinggal di sebuah kawasan tepi laut super mewah dengan luas lebih dari 300 hektar. Memiliki pantai pribadi sepanjang 1 kilometer, bahkan ada lapangan golf pribadi. Dalam area ini terdapat 5 villa besar, masing-masing setara dengan hotel bintang 5. Ariel pernah beberapa kali diundang ke sini dan dia selalu terkesima. Bayangkan saja, harga tanah 1 hektar di Long Island bisa mencapai puluhan juta Amerika Serikat dalam dolar. Lalu, properti dengan luas ratusan hektar ini, kalau dijual, pasti tembus lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dikembangkan, area ini bisa menjadi kawasan elit mewah dengan ratusan villa. Cukup menampung ribuan keluarga kelas atas. Namun sekarang, semua kemewahan ini hanya melayani keluarga Winata yang tidak sampai 50 orang. Villa-villa tersebut ditata khusus, dengan villa utama di tengah dan 4 lainnya di sudut timur laut, tenggara, barat laut, dan barat daya. Setelah kakek Harley digulingkan dari kekuasaan, mereka pindah ke villa utama di tengah dan villa timur laut yang sebelumnya ditempati pun dikosongkan dan diberikan kepada Ariel. Di dalam villa itu, Harley sedang memandangi sebuah poster konser Mary Calista. Begitu Ariel masuk, dia langsung melihat poster tersebut. Harley tersenyum lebar, menepuk bahunya dan berkata, "Ariel, lihat ini. Poster konser Mary Calista di New York sudah keluar. Ini versi khusus yang belum dirilis ke publik. Aku baru saja mendapatkannya." Ariel bertanya kaget, "Tuan Harley, poster ini belum dirilis ke publik. Kenapa kau bisa mendapatkannya? Apakah kau memiliki orang dalam?" Harley tertawa bangga. "Tepat sekali. Aku sudah mempelajari semua mitra kerja konsernya di New York. Katanya, konser ini bekerja sama dengan komunitas bisnis Indonesia Amerika. Salah satu wakil ketuanya adalah teman ayahnya Mary Calista. Semua materi promosi dicetak oleh perusahaan cetak milik anggota komunitas itu. Sayangnya, keluarga Winata tidak pernah terlalu akrab dengan mereka. Tapi kita bisa mencari celah.
Siapa tahu bisa kenalan dan membuka jalan untukmu. Ariel langsung memberi ide. Tuan Harley, tadi di pesawat, aku banyak mencari tahu. Aku menemukan satu hal menarik. Mary Calista sangat aktif dalam kegiatan amal, terutama yang berkaitan dengan anak yatim. Bahkan, hasil konser sebelumnya, semua didonasikan ke anak-anak yatim. Jadi aku ada satu ide. Apakah kau mau mendengarnya? Harley langsung semangat, cepat katakan. Melihat dirinya berhasil menarik perhatian Harley, Ariel pun segera menjelaskan dengan sopan. Rencanaku adalah, kau memimpin kerjasama dengan kamar dagang, lalu menggelar malam gala amal di New York. Kau bisa menyiapkan dana sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat sebagai bagian dari dana amal. Dan kepada publik kita, umumkan bahwa uang itu akan dipakai untuk mendirikan sebuah yayasan amal khusus. Harley mengangguk pelan, jari telunjuknya sedikit berputar, lalu dia berkata, lanjutkan. Ariel melanjutkan, saat mengumumkan hal ini ke publik, katakan saja bahwa yayasan tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan anak-anak yatim keturunan Indonesia di Amerika Utara. Aku tidak tahu apakah kamar dagang akan tertarik pada kegiatan amal seperti ini, tapi kau adalah putra keluarga Winata. Kalau kau mengajak kerjasama, mereka pasti merasa tersanjung. Bahkan kalaupun mereka tidak berminat melakukan kegiatan amal, aku yakin mereka tetap akan antusias membantumu. Jadi sejauh ini, rencana ini tidak akan menemui hambatan. Harley mengangguk setuju sambil berkata, masuk akal. Lalu bagaimana selanjutnya? Ariel menjawab, setelah itu, kau tinggal menentukan waktu malam gala amal. Misalnya setelah Mary Calista tiba di New York, tapi sebelum konser dimulai. Dengan begitu, kita bisa memastikan kalau Mary Calista sedang berada di New York dan kemungkinan besar bisa meluangkan waktu untuk hadir. Aku perkirakan sekarang kamar dagang sedang sibuk dengan urusan promosi konser Mary Calista. Tapi mereka pasti tidak akan berani mengabaikanmu. Jadi dua urusan itu pasti akan ditangani sama-sama dengan prioritas yang tinggi. Dengan begitu saat kau berkomunikasi dengan mereka, pasti akan dengan mudah mendengar berbagai detail mengenai konser Mary Calista. Nah, kau tinggal mengurus arus, mengikuti arus, lalu menyampaikan pendapat bahwa Mary Calista adalah kebanggaan warga Indonesia. Katakan, kalau dia bersedia datang, maka pengaruh dari malam gala amal ini pasti akan jauh lebih besar. Tambahkan juga bahwa kau bersedia mendonasikan 20 juta dolar Amerika Serikat kalau dia bersedia hadir. Begitu Mary Calista mendengar itu, besar kemungkinan dia akan mengiyakannya. Ariel lalu menambahkan, karena kau adalah inisiator gala amal ini, lokasinya pun bisa kau tentukan sendiri. Dengan begitu, kita bisa menyiapkan lokasi jauh-jauh hari, bahkan menjadikannya sebuah jebakan yang sempurna. Saat Mary Calista hadir, menangkapnya pun akan sangat mudah. Mendengar ini, mata Harley langsung bersinar terang. Dia memuji dengan penuh semangat. Wah, ini benar-benar rencana memancing ular keluar dari sarang yang luar biasa. Lalu dia segera bertanya, Ariel, menurutmu seberapa besar kemungkinan dia tertipu? Ariel berpikir sejenak, lalu berkata dengan mantap, aku rasa paling tidak 90%. Harley bertanya, kenapa kau bisa yakin sekali? Ariel menjawab, kau lihat saja, Mary Calista itu memang sangat peduli terhadap kegiatan amal, apalagi yang menyangkut anak yatim. Jadi dengan membuat gala amal seperti ini, kita benar-benar menyesuaikan diri dengan minatnya. Lagi pula, bagi figur publik, kegiatan amal itu mempunyai tekanan moral tertentu. Kalau donasinya sedikit, netizen bisa mengecam di media sosial. Kalau dia diundang ke gala amal dan tidak hadir, pasti dicaci maki habis-habisan. Jadi besar kemungkinan Mary Calista akan datang.
Harley langsung mengangguk penuh antusias. Masuk akal. Sangat masuk akal. Besok, aku akan langsung menghubungi kamar dagang dan membahas mengenai gala amal ini. Ariel mengingatkan, Tuan Harley, setelah rencana ini disepakati, kau harus segera menggencarkan opini publik. Biarkan seluruh komunitas Indonesia di Amerika tahu mengenai gala amal ini. Dengan begitu, kalau Mary Kalista awalnya tidak ingin datang, tekanan dari opini publik bisa memaksanya untuk hadir. Harley memuji, Ariel, kau memang pintar. Setelah mendengar penjelasanmu, pikiranku langsung terbuka. Ariel tertawa. Tuan Harley terlalu memuji. Aku hanya memakai sedikit akal saja. Tidak sehebat Tuan Harley. Harley lalu bertanya, kalau Mary Kalista benar-benar datang ke gala amal, bagaimana kita akan bertindak? Ariel menjawab, itu gampang. Setelah dia datang, kita bisa mengatur supaya dia masuk ke ruang istirahat terlebih dahulu. Lokasinya harus dekat jendela dan ada ventilasi udara. Lalu, aku akan menyiapkan tim bersenjata yang sudah terlatih untuk bersembunyi di sana. Begitu dia masuk ke ruangan itu, langsung gunakan obat bius untuk melumpuhkannya. Lalu bawa dia keluar lewat jendela atau ventilasi udara secara diam-diam. Nanti, kalau orang lain menyadari bahwa dia hilang, mereka pasti akan panik. Kau tinggal ikuti prosedur normal, yaitu lapor polisi, dan kalau kau ditanya, jawab saja kau tidak tahu apa-apa. Kau bisa berpura-pura mengira ada penjahat yang sudah lama merencanakan hal ini. Biarkan polisi yang menyelidikinya. Ariel melanjutkan, nanti aku juga akan sengaja meninggalkan beberapa petunjuk palsu agar polisi mengira ini adalah kasus penculikan biasa untuk pemerasan. Kita akan minta tebusan dalam jumlah besar dari keluarga Mary Kalista. Dengan begitu, semua orang akan menyangka ini murni kejahatan uang dan tidak akan curiga kepadamu. Lagi pula harta keluarga Winata jauh lebih banyak dari keluarga Gunawan. Jadi, tidak masuk akal kalau kau menculik Mary Kalista demi uang. Dia menambahkan, tentu saja aku akan menyusun skenario ini secara lengkap. Aku akan menyiapkan orang yang khusus menghubungi keluarga Gunawan untuk urusan tebusan. Kalau kita berhasil mendapat uang tebusan, itu yang terbaik. Tapi kalau gagal pun tidak masalah. Aku akan pastikan semua pelaku di lapangan akan dibungkam total. Tidak akan ada satupun yang tertangkap atau bisa bersaksi. Kalau sampai harus menghabisi Sandra setelah gagal mendapat uang tebusan, itu tetap sesuai skenario penjahat. Bahkan meskipun tebusan berhasil diambil, menghabisi Sandra tetap sering dilakukan. Pokoknya Mary Kalista akan lenyap tanpa jejak dan kasus ini akan menjadi kasus misteri yang tidak akan bisa dipecahkan selama puluhan tahun. Mendengar itu Harley tertawa lebar. Sempurna. Kalau sampai Mary Kalista hilang selamanya, polisi pun tidak bisa menyelesaikan kasusnya. Ini bisa jadi salah satu kasus penculikan paling terkenal abad ke-21. Diperdebatkan netizen seantero dunia selama puluhan tahun. Pasti seru sekali. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya, oh iya Ariel, kalau ternyata dia tidak tertarik datang ke gala amal, apa rencana cadangan kita?